Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku di sana? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah MTS Al-Fatah. Bersama saya Sajuri SPDI. Marilah kita awali mata pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke bab 3 sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan yang kedua, mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini kompetensi dasarnya. Ya, peta konsep ini itu tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, melingkupi pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah, pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, sedangkan pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia meliputi berbagai pesantren di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan yang terakhir di Sulawesi. Ya, selanjutnya kita melihat atau amati dari gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar di bawah ini itu merupakan ilustrasi pondok pesantren yang mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Nah, untuk gambar berikutnya itu merupakan ilustrasi komponen utama pondok pesantren yang mempunyai peran dalam proses penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Itu ya, di antara gambar 1 dan 2 penjelasannya seperti itu. Ya, kita masuk ke pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Nah, pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya, sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia.
Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia itu dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Nah, selanjutnya untuk pondok berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu punduk, yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal, yaitu santrik, yang bermakna siswa atau peserta didik. Nah, demikian pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan dan kecakupan hidup. Selanjutnya, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah, yaitu pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Nah, menurut Agus Suyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Nah, untuk pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan atau tempat bermukim para santri yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama, kiai. Kiai itu sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Terus kedua, santri. Santri itu sebagai peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Dan yang ketiga yaitu masjid atau musola. Sarana itu fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Dan yang keempat, pondok atau asrama atau sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Dan yang kelima, kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dan yang keenam, metode pengajaran sorogan, bandungan, dan al-ijnul ijazah, serta model pembelajaran yaitu utawi iki-iku atau yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat.
Nah, sedangkan kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pemimpin pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan, ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungannya masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji, mempunyai banyak murid, melalui murid atau melalui santri, itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan, sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Seperti itu. Selanjutnya, pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkasan beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air, yaitu Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo di Jawa Timur. Terus pesantren Al-Hamdaniyah, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Trimas, Pondok Pesantren Al-Huda, Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Subulus Salam, Sayur Maicat, berarti ini dari luar Jawa, namanya agak susah. Dan yang terakhir Pondok Pesantren Darussalam. Itu ringkasan beberapa pondok pesantren penting yang kini masih berdiri tegak di tanah air. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Itu tadi terkait tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Marilah kita akhiri pada pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.